Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nama saya Rizka Risnawati. tinggal di mana? Tinggal di Sukabumi. Tinggal di Sukabumi. Jadi ini Mbak Rizka ini dia punya produk yang tidak semua orang punya. Iya. Dan kebetulan produknya Mbak Rizka ini udah dipraktekin sama Mbak Rizka sendiri. Nah, dia bikin namanya cuka pisang. Nah, cuka pisang itu pisang yang difermentasi jadi cuka, obat untuk asam lambung. Nah, ini kan sekarang lagi tren teman-teman, banyak yang pada sakit asam lambung. Obatnya apa sih Pak Haji? Nah, kebetulan nih kalau di Sukabumi obatnya kalau asam lambung cuka pisang. Nah, mbaknya bikin cuka pisang. Alhamdulillah. Nanti Bapak dan Ibu kalau berminat nanti bisa hubungi Mbak Rizka. Itu mas sebenarnya cuma 10%. Saya nggak takjub. Yang lebih takjub lagi Mbak Rizka bikin obat untuk ngaceng. Nah, kebetulan dia udah praktekin ke suaminya berpuluh-puluh tahun. Jadi Mbak Rizka ini usianya baru umur 30 tahun. Suaminya umurnya 79 tahun. Dan nggak pernah nggak ngaceng. Setiap hari ngaceng. Sampai Mbak Rizka kebobolan anaknya 5. Gitu. Padahal udah direm. Saking remnya jebol. Remnya jebol sampai disnya dibubut. Kampas remnya dibubut. Nah, obatnya itu nanti Mbak Rizka akan cerita. Jadi Mbak Rizka ini produksi 2 minuman. Yang satu cuka apel, kedua obat SGM, susu gairah malam. Dia juga bikin lagi minuman yang paling dasar, susu janda muda, susu kambing pakai kelapa muda. Tapi tetap saya salut sama Mbak Rizka. Walaupun suaminya kuat, bisa membobolin Mbak Rizka sampai anaknya 5, tetap Mbak Rizka yang menang. Karena suaminya baru meninggal 3 bulan yang lalu. 8 bulan Pak Ji. 8 bulan. 8 bulan yang lalu baru meninggal suaminya karena kecapean. Padahal udah dibilang suruh istirahat, tapi tetap aja tiap hari. Makanya buat bapak yang usianya masih muda tapi lemas, bisa langsung pesan ke Mbak Rizka. Jadi Mbak Rizka ini luar biasa. Tangannya Mbak Rizka bisa manjangin. Awalnya alat kelamin suaminya tuh cuman 5 cm. Sekarang jadi 5 meter ya. Coba ada cerita Rizka. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Obat ngaceng. Ayo Rizka. Ya. Ya, dulu sih suami saya kan kurang ini agak kurang kuat lah. Kurang jantan. Ya. Terus saya tetap berusaha buat iniin suami saya gitu, jangan putus asa lah gitu. Maksudnya namanya kita udah berumah tangga kan, maksudnya. Berapa tahun jaraknya umurnya Mbak Rizka sama suami tercinta? 45 tahun. 45 tahun. Luar biasa. Makanya Bapak harus dengerin secara seksama. Ini memang alat kelamin suaminya kecil tapi ujungnya lancip. Nah, ini cara melancipkannya. Rizka dari Sukabumi. Ayo bos. Ya udah gitu saya terus coba-coba, ternyata ada resep yang langsung awal pernah dikasih nggak pernah itu ya, selalu keluar. Terus pas kedua saya ada ide ngasih ramuan sama suami saya, ternyata suami saya itu alhamdulillah nyampe ke 3 kali itu satu malam. Semalam berapa kali? 3 kali Pak Ji. Wow, yang tadi nggak nafsu jadi gue pengen nyaplok. Tadinya panas nih, panas bener. Gue udah pengen nyaplok. Iya,
Maksudnya udah 3 kali. 3 kali Pak Haji. Mbaknya posisi di atas sampai di bawah. Iya, kita kadang di atas, kita di bawah. Wow. Dia yang diwawancarain, yang depan yang pada ngacak. Alhamdulillah dari dia makan yang kayak gitu, udah gitu sering tuh 1 minggu terus rutin aja lah gitu. Maksudnya emang saya ke suami saya itu terus disupport terus yang jadi keinginan suami saya ternyata biar suami ya kita enak ya suami enak juga gitu, jangan dari kitanya nggak ini kan putus di tengah jalan kan, kita mikirnya lihatnya anak ya waktu itu, maksudnya udah kayak gitu. Ternyata ya kita berusaha aja lah, maksudnya ngeinin sama suami. Alhamdulillah sampai tutup usia beliau juga sakit, tetap saya tawarkan juga sih, maksudnya ML juga Pak Haji. Sakit. Waduh. Walaupun dia nawarin, kita yang pada ngacak. Walaupun dia tidak minta, saya tetap menawarkan juga, maksudnya Pak Haji. Terus gimana tuh? Usia 79 tahun tuh ditawarin mbaknya. Tapi dia tetap masih, ya emang juga agak perbedaan sedikit ya Pak Haji ya. Maksudnya biasanya kan dia poolnya 1 minggu itu kadang 3 kali. Ini kadang 2 minggu Pak Haji, jadi enggak agak berkurang lah gitu ya, maksud dikarenakan tapi ya. Tapi panjangnya tetap masih 5 meter. Iya sih Pak Haji. Wah, 5 meter. Sampai sekarang juga kadang masih keinget gitu Pak Haji. Keinget maksudnya. Kadang walaupun dia udah meninggal juga tetap masih kadang kebayang gitu ya, maksudnya waktu pas masuknya ya. Encerat. Iya. Bisa nahan duluan ya? Kadang iya sih, kadang kalau nggak itu dia bisa nunggu saya keluar gitu Pak Haji. Bisa dia nunggu saya keluar dulu baru dia. Iya. Wow, itu obat luar biasa. Mbaknya jual berapa tuh sebotol kalau boleh tahu? 10 juta apa 100 juta sebotol? Ramuan. Oh, yang ramuan. Ramuan tadi yang bisa buat manjangin alat kelamin. Yang bisa buat ML-nya sampai sehari 3 kali. Itu bisa 100 juta tuh Pak Haji. Jadi minumannya tuh botol apa serbuk atau apa? Kayak apa ya? Ini aja kayak apa kayak salep, apa kayak jelly, atau kayak kacamata gini? Jamu udah mekar. Jamu aja, kayak model jamu kayak gitulah Pak Haji. Jamu ya? Iya, maksudnya. Jamu ngaceng ya? Iya. Mbak, kalau memang ada teman-teman yang mau pesan jamu ngaceng dan cuka pisang, bisa hubungi di HP mbaknya nomor berapa? 0822 13 89 0692. Pelan-pelan. Buat teman-teman yang mau beli jamu ngaceng khas Sukabumi, ini di atasnya Pasak Bumi. Ini di atasnya Pasak Bumi, namanya Sukabumi. Nah, itu Bapak kalau bisa pesen jangan ketahuan istri tercinta. Saya nggak setuju karena ini yang bikin luar biasa ahlinya dari tangannya. Bisa hubungi di HP nomor 0822 13 89 0692. Sekali lagi 0822 13 89 0692. Sekali lagi 0822 13 89 0692. ya. Jadi ini kita nggak promosi Pak Bu. Ini jamunya kalau diminum sama suami bisa sehari minimal 3 kali. Maksimal berapa kali Pak Haji? Bisa 20 kali. Bisa 20 kali. Gampang. Nanti alat kelaminnya sebelum main diperban dulu. Karena bisa 20 kali ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu paksain, langsung japri, langsung pesen. Harganya murah meriah kok. Nggak sampai 100 juta. Kalau 100 juta dapatnya setong ya.
berendam di tong. Bikin 5 meter. Enggak lah ya. Nanti mbaknya promosi lagi. Iya. Jangan pulang dulu, saya megang dulu nih si Ngaceng. Iya. Ya. Kamu duduk sana dulu Iya. ya. Ya. Si adeknya suka ini gak, apa namanya? Bukan, apa namanya nih? Nih, anterin Haji Marco kasih nih. Punya saya kasih ke dia. Saya kasih, kamu nanti bikinin saya. Nih. Adek makan ya, Dek. Nanti mama suruh bikinin obat ngaceng ya buat Pak Haji ya, Dek. Buat. Yo, bos, cerita. Mana mic-nya? Tinggal di mana? Gimana ceritanya sampai RDAY? Sambil saya jawab japrian tamu saya sebentar aja nih. Ayo. Gimana? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. saya Ibnu Tony dari Indramayu. Kesini mau, ya jelasnya mau kaya raya gitu. Kayak gitu. Ya. Yo, sebelahnya. Bos, sebelahnya. Ya. Yang tadi ngomong duluan mana? Apa? Nanti. Assalamualaikum Ini warahmatullahi beda orang kan? wabarakatuh. Oh iya. Selamat malam semuanya. Ya. Saya Tobib dari Klaten, Pak, Ya. Jawa Tengah. Tahu RDAY itu dari tahun 2021. Ya. Tapi baru saya paksain hari ini, dalam minggu ini. Karena saya lagi libur kerja kan. Jadi saya paksain kemarin. Ya. Ya. Yo. Ajarin bos, bentar bos. Gue japri nih, ustadz sebentar buat acara di bawah. Pak Ibnu Tony. Pak Topik. Pak Ibnu, tahu RDAY sudah berapa lama? Baru 1 bulan 1 bulan. Tahu dari mana Pak Ibnu? dari YouTube. Dari YouTube. Sudah melihat YouTube, sudah ada yang dipraktekkan dalam 1 bulan terakhir ini Pak Ibnu. Udah Apa yang sudah dipraktekkan Pak Ibnu? bangun jam 00, Bangun jam 00, terus mandi, terus baca Quran. sholat, Ya sholat tahajud, Hmm, baca Quran baca walaupun Quran. baru 2 juz. baru 2 juz, bagus, ya, sudah bagus, ya. Gitu. Sudah apa yang dirasakan perbedaan dari Pak Ibnu sebelum kenal RDAY, kemudian kenal RDAY, meraktekkan salah satu ilmunya RDAY yang disampaikan tadi? Tadinya kan jantungnya itu sering apa ya, kayaknya panas gitulah. Panas. Waktu meraktekin bangun malam kayak agak mendingan gitu, sering bangun malam baca Quran kayak gitu. Jadi terasa, Iya, jadi sehat, jantungnya jadi sehat, kantongnya yang belum sehat. Ya, kantongnya yang belum sehat. Kegiatannya apa Pak Ibnu? Kegiatannya sih dagang sarapan sama sayuran. Sarapan pagi berupa nasi sayur, nasi lengkong. nasi sayur. Ya. Orang enggak sama jualan sayuran gitu. Oh, jualan sayuran. Sayuran ya. Nasinya nasi Ya, uduk. nasi buduk. Enggak, nasi lengko. Jualannya di kios, Pagi. di depan rumah, di pasar, Di depan rumah. di depan rumah. Yang jualan bapak, istri, anak, Istri. Pak Ibnu tidur, Enggak, bantuin aja. bantuin. Ya gitu. Itu kegiatannya istri. Ya, Kegiatannya Pak Ibnu? saya kadang-kadang pegang itu travel gitu ya gitu. Travel. Ya. Travel antar kota, antar provinsi, antar Nyewain aja.
Oh, nyewain. Punya dua cuma. punya duaan. Alhamdulillah. Berarti masih ada sekarang ya. Nah, masih. Punya Alhamdulillah. punya sendiri, Sendiri. sewa Sendiri. jumlah sendiri 2. Bisa jalan setiap hari. Ya makanya dari itu Oh pulang ya, gitu. kurang ya, nanti diajari Pak Simarko supaya Iya. tiap hari bisa Enggak, jalan. masalahnya kan masih setoran Pak yang satunya itu. Oh, masih cicilan. Cicilan ya, Iya. masih cicilan. Bukan pecicilan. Iya, masih cicilan. Enggak pecicilan bahaya. Enggak pecicilan kan? Orangnya yang Iya, yang pecicilan. pecicilan. Ya. Siap, nanti diajari. Ya, Pak Topik Klaten. 2001, 2021 sudah kenal. Berarti ikut yang di Magelang pernah datang? Itu belum Pak. Oh, belum. Lagi kerja itu. Oh iya, ya. Terus sudah 2021 sudah melihat seperti Pak Im tadi, ada yang dipraktekkan sudah Pak Topik? Apa yang dipraktekkan? Malam Senyum. Bangun jam 00, senyum 41 kali, baca Quran walaupun belum sampai puluhan juz, terus sedekah subuh, Sedekah subuh. ya, sama apa? Sering pakai gimmick-gimmick itu Pak, Gimiknya apa contoh? yang apa? Alkamen itu Pak, yang apa? Col. Yang remas. Oh, remas. Kalau mau email itu, Ngirim? kirim email. Oh, sering. Kegiatannya apa emang Pak Topik? Saya kerja di luar Pak, Di di luar. Saya kerja di luar gimana maksudnya? kerja di luar negeri ya. Oh, di luar negeri. Pakai mic, Bos. Oh, iya. Di daerah mana? Di Angola ya Pak, Hah? di Afrika. Afrika. Iya. Jadi apa di sana? Saya teknisi elektrikal di Hah? Proyek Migas. Teknisi elektrikal. Jadi perusahaan asing apa perusahaan Indonesia? Perusahaan asing. Hah? Perusahaan Itali. Itali. Iya. Emang dulu sekolahnya terakhir apa? Saya STM aja. SMA, STM, ya. STM. SMK ya. Kok bisa di Afrika kerjanya gimana, Bos? Ya karena RPI. Hah? Karena- Coba lo praktekin dulu, lo deket mic. Gimana coba? Lo praktekin ilmu RDI gimana? Bisa kerja di Afrika? Saya tiap apa? Oh ngirim email gitu Pak. Itu saya pakai gimmick gitu aja. Jadi yang saya perhatikan, Pak Haji kan kita tulis dulu kan, baru kita copy paste, baru kita kirim. Kalau kita 9 kali, kita gimmick Pak. 9 kali. Pakai mic. Gimana? Ya. Coba lo ajarin dulu, lo pandu biar nih buat jadi testimoni. Ya. Coba di testimoni, lo nanyanya agak jelas. Yang Bos, nerangin agak jelas, dipraktekkan Bos. untuk bisanya lolos ke Afrika. Iya. Apa yang dilakukan Pak Topik? Yaitu Gimik-gimiknya, caranya gimana? Ajarin. Oh. Cara-caranya. caranya ya saya dengar dari Pak Haji itu saya lihat, saya Email. perhatikan, ya itu kan Emailnya kita tulis dulu, tulis dulu, baru kita copy paste, di copy paste, baru kan kita praktekkan yang 9 kali remas di alat kelamin. gosok-gosok. Bukan, Oh, di remas aja. diremes-remes. Pakai tangannya diremes-remes. Ya, 9 kali, 9 kali, baru ditempel. kita copy paste, Copy paste. baru kita kirimkan. Oh, diucapkan saja. Enggak, kirim ke email aja. Lah ya, gosok-gosoknya tadi sambil ngucap. Enggak usah. Nggak usah, gosok-gosok doang. Ya, tapi saya ucap sorry. Saya ucap pokoknya si A atau apa yang mau kita tuju. Pasti menerima. Itu pasti jawabannya bagus dan terima dengan Email saya pasti diterima. Pasti, Email saya pasti diterima. Email saya pasti diterima. Itu. kalau kayak gitu menurut katut Menurut manut katut. ya, Di baru di copy paste, copy paste, kirim. Oh, tangannya ini sudah sebelum copy paste, tangannya dicolek-colek dulu. Ya. Oke. Udah. Langsung hasilnya Hasilnya itu terus dapat Panggilan. Ya. Bahkan waktu COVID itu saya tetap berangkat di lain. Ketika yang lain susah nyari kerja itu. Pas COVID itu malah berangkat. Terus kerjaannya apa di sana? Saya teknisi listrik. Listrik. Ya. Teknisi listrik.
Iya. Afrika Selatan, Angola. Di sana kalau kerja gajinya kalau dirupiahin berapa, Bos? Nggak apa-apa kan, nggak kenal lu. Iya, ya. Yang disorot gua. Berapa, Bos? Antara 50 sampai 90, Pak. Gajinya? Ya. Sebulan? Ya. Kalau dirupiahin? Ya. Padahal sekolahnya cuma SMA. Ya. Padahal sekolahnya cuma STM. Ya. Tapi lo praktekin ilmu kearifan lokal. Ya. Lo remes alat kelamin lo balurin ke emailnya. Olesin alat kelamin lo, dibalurin ke lamaran lo. Olesin alat kelamin lo balurin di lamarannya. Sambil ngomong apa, Bos? Pasti diterima, Pak. Pasti diterima, pasti diterima, pasti diterima. Atau nurut manut ngatur. Pak, nurut manut katut. Dari situ aja lo udah punya gaji sampai 90 juta. Padahal kan ilmu kearifan lokal. Orang kadang bilang ini ilmu aliran sesat. Masa bodoh, yang penting kan 90 juta. Yang penting kan hasil, Pak. Yang penting hasil, ya kan? Iya, Pak. Ngapain dengerin orang ngomong di YouTube jelek tentang RDI? Yang penting kan hasil 90 juta, gue setuju lo. Biasanya nanti yang bilang kayak Mana mic-nya? biasanya nanti yang bilang kayak gitu, Pak, dia datang kemari itu. Iya, betul. Kayak kemarin 2021 menghujat gue. Datang. Dari 2001 2022 dia menghujat gue abis. Kemarin datang 2025. Takluk. Oh, jadi lo nyolek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin taruh di lamaran lo. Colek alat kelamin sambil ngomong nurut manut katut. Diterima di lamaran gue dipanggil, lamaran gue dipanggil. Pasti lolos. Nah, ini lo sekarang maksain ke RDAY. Sekarang nih apa hajat lo? Kan alhamdulillah lo udah pernah meraktik RDAY, hajatnya terkabul. Apa yang lo maksa nih hari ini mau privat? Saya mau apa? Kemarin udah saya praktekkan. Yang mana? Yang ini juga. Yang ini juga? Ya, saya karena standby agak 2 bulan kemarin liburnya kan. Terus saya email. Saya minta 1 bulan kerja, 1 bulan libur. 1 bulan kerja, 1 bulan libur. Ya, itu kejadian. Oh, kejadian? Ya. Nah, ini saya mau Mic-nya deketin. ya, mau saya target saya biar kalaupun nanti 1 bulan kerja, 1 bulan libur, gaji itu naik gitu, Pak. Hah? Gajinya naik. Oh, gajinya naik. Ya. Maunya, Bos, berapa dari 90 juta kalau dirupiahin lo maunya gaji berapa sebulan? Ya maunya 100 lebih, Pak. Kenapa nggak lo dan tulis apa? 500 juta gajinya? Kayak tamu RDA yang tinggalnya di Mampang. Gajinya 500 juta sebulan. Oke, siap. 500 juta sebulan. Siap, oke, Pak. Ya. Dan nanti Luar biasa. pas libur kayak gini, Pak, itu tetap dibayar gitu loh. Iya, dia juga begitu. Oke, ya. Dia kan ditambang juga. Siap, Dia siap. ditambang. Gajinya sebulan 500 juta. Kearifan lokal ya. Iya, ilmu kearifan lokal. Coba lo praktekin. Tapi dia sedekah subuhnya nggak pernah bolong. Dia sedekah subuhnya 1 juta tiap hari. Jadi dia sedekah 30 hari 30 juta. Tiap hari gaji 30 juta. Sedekah subuhnya 30 juta tiap hari. Maksain sedekah subuhnya. Transfer ke sini 1 juta tiap pagi. Kalau Jumat Barokah dia sedekahnya 2 juta. Sekarang dia sedekah subuhnya udah 2 juta. Kalau Jumat Barokah dia 4 juta, double. Ya, ada Pak Kiai sedekah subuhnya 3 juta. Pak Kiai. Namanya Pak Kiai Haji Sarif. Ada lagi Umi. Umi, bos gula terbesar di Jawa Timur, nomor 1. Sedekah subuhnya 3 juta. Setiap hari 3 juta. Setiap hari sedekah 3 juta. Duit ngejar dia. Tiap hari duit ngejar. Nah, lo mau berapa? Bebas. Bisa gak Pak Haji aku 1 juta? Boleh. Boleh gak aku 2 juta? Boleh. Aku boleh 3 juta? Boleh. Paksain. Nah, Jumat Barokah juga dipaksain sedekahnya, jangan bolong. Nah, lo lihat. Emang kenapa sih Pak Haji mesti sedekah subuh? Lo cerita. Kenapa mesti sedekah subuh? Kenapa maksain sedekah subuh? Nggak ada sedekah subuh. Iya. Seikhlasnya nggak ada. Maksa. Paksa. Jadi kuncinya sedekah itu
maksa, dipaksa. Kita harus memaksakan diri. Kita yang maksa. Kita harus maksa. Karena Allah pun juga maksa kita untuk sedekahnya, maksa. Ada ayatnya Allah nyuruh kita harus sedekah, bukan seikhlasnya dan bukan kalau kaya, enggak. Allah merintahkannya maksa. Ada di surat Ali Imran ayat 134. Siapa yang disayangi Allah, yang dicintai Allah itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Saat lapang kadang kita lupa, Saat sempit sambat. Sambat tuh ngeluh. Itu ngeluh. Lu aduh, buat makan aja susah, gimana mau sedekah? Kata Allah, kemarin lo kemana aja? Paksa. Waktu hidup nggak mau sedekah, udah mati minta Allah hidupkan saya sekejap aja. Mau ngapain kalau gue hidupin, kata Allah? Mau sedekah. Lah kemarin lo hidup ngapain lo? Malah mainan mic, bukan sedekah. Tau gak mainan mic? Mainin alat kelamin di dapur pakai sabun. Ya Allah. Karaoke. Hah? Karaoke. Ayo lanjut, Bos. Iya. Lanjut. Jadi dipaksa. Dipaksa. Lah, sedekahnya dipaksa, utamanya sedekah yang kapan, Pak Haji? Yang utama adalah sedekah subuh. Tadi selalu sedekah subuh. Harus sedekah subuh, paksain. Sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena ini setiap subuh, sebelum subuh itu malaikat patroli, 2 malaikat untuk melihat hamba-hamba Allah yang sedekah dan yang tidak sedekah. Bagi hamba Allah yang sedekah di waktu subuh, malaikat doakan, Allah ganti sedekah hambamu ini, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Doanya yang positif, yang baik, dan itu setiap hari. Kenapa harus sedekah subuh maksa? Bahkan keadaan yang sempit pun maksa, untuk menutup peluang, untuk memblokir, untuk ngeblok malaikat yang satunya ini yang berdoa bagi hamba Allah YouTube-nya yang apa katanya? tidak YouTube-nya apa yang bersedekah. Itu RDI 1. Apa yang RDI channel 1. tidak yang didoakan oleh malaikat kepada orang-orang yang tidak sedekah? Allah lenyapkan hartanya, binasakan rezeki hartanya, bangkrutkan usahanya, bahasanya begitu. Nah, kalau kita tidak sedekah subuh, berarti kan malaikat ini terus setiap hari berdoa untuk kita. Kira-kira manjur nggak doa malaikat? Manjur. Maka harus kita blok, kita tutup dengan sedekah maksa, longgar maupun sempit. Bisa gak kirim di grup? Ini pada protes nih, dia nggak tahu. Sedekahnya tuh. RDI Makanya 1 bisa gak? yang walaupun namanya Kalau enggak yang di api unggun dimatiin dulu, suruh naik ke sini aja. sedekah subuh, Api unggunnya nggak penting, kadang kita suruh naik ke sini. sedekahnya habis subuh, kelewat. Padahal malaikat sudah keburu berdoa yang jelek tadi. Masalahnya kemarin aku Di bel dulu, di bel. aku mengatakan Iya, gitu kan. Ujungnya Nah, nggak usah gitu. Nah, diliput. seberapapun, maka sedekahnya Pak Haji ngajari kepada kita semua ini, sedekahnya curi start. Kenapa curi start? Supaya tidak kelewat waktu. Curi startnya di kapan hari? Curi startnya di awal perubahan hari, asar menjelang maghrib itu sudah
kita persiapkan. Kalau nanti ada acara, ya udah asar udah kita niatkan sedekah subuh. Misalkan ini tadi hari Jumat, berarti kita mulai asar tadi sudah, sekarang kan sudah hari Sabtu berarti. Di Sabtu, seperti halnya kita Lebaran Idul Fitri. Mana? Kirim ke saya. Menjelang maghrib kita sudah mulai pukul beduk. Langsung mulai persiapan takbiran. Sudah 1 Syawal. Padahal sholat Idul Fitrinya besok pagi. Jadi 1 Syawalnya itu bukan besok paginya subuh itu pagi itu, tapi 1 Syawalnya masuk. Jadi kita start sore ini maghrib maksimal mau tidur itu kita harus sudah sedekah subuh niatnya. Kenapa? Supaya selama kita tidur, bablas tidur pun kita sudah terselimuti oleh sedekah, sudah terlindungi, terblok dari balak-balak yang mungkin akan menimpa diri kita. Sehingga ada balak, ada orang berbuat jelek kepada kita, itu tertolak, terblok oleh sedekah yang sudah kita sampaikan. Nah, besar kecilnya itu menjadi penentu dahsyat tidaknya gerakannya hajat kita ini. Jadi kalau CC-nya CC-nya kecil, CC-nya 30 cc, mau ngejar ya nggak bisa. Ya udah, pelan. Kalau sedekahnya gede, cc-nya 100 cc, ya lebih cepat. Kalau tambah lagi cc-nya jadi 200 cc, lebih cepat lagi. Tapi kita paksain lagi. Tapi harus dipaksa, harus ada cc-nya, harus ada. Kalau nggak ada cc-nya, sedekahnya ya nggak jalan, nggak ada penggeraknya. Kita punya hajat, kita berdoa, BBM-nya, pendorongnya, roketnya nggak ada, gasnya nggak bisa digas-gas, ya nggak jalan. Kecil ya jalan, tapi ya kecil, seperti motor listrik kecil, ya sudah ya jalan. Tapi kalau mau dibawa ke Klaten ya nyampainya kapan nggak? Lama. Begitu ya. Masuk ya? Masuk. Jadi dipaksa sedekah subuh. Jadi kalau kita paksain sedekah subuh itu pasti akan lebih tenang. Kenapa harus sedekah? Karena dengan sedekah itu, kata Allah, ada 3 orang mengamalkan ini, 3 hal ini yang dijamin bisnisnya, tijaroh itu usahanya, pekerjaannya, kehidupannya, travelnya, warungnya, itu kata Allah lan tabur. Lan tabur itu tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kemunduran, tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tidak akan mengalami itu. Salah satunya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suasana yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sedekahnya seperti itu. Kalau yang tadi sedekah dipaksa oleh Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ayat yang lain sedekah itu dipaksa terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Contoh sembunyi-sembunyi itu misalkan istrinya tidak setuju untuk sedekah 1 juta, tidak tahu misalkan, udah istri sedekah sendiri sedekah, nggak usah harus tahu. Tapi kalau tahu pun ya enggak apa-apa. Berarti kan boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Dan itu Allah sampaikan tijarohnya
lan tabur, tidak mengalami kerugian. Terus ningkat. Gaji pun 40 juta, 60 juta, 90 juta, tembus 100 juta, tembus 200 juta, tembus 300 juta, tembus 500 juta. Sabdanya Pak Haji tadi. Nah, itu dengan sedekah. Sedekahnya kemana yang sasarannya tepat? Karena kita ini sedang darurat, pelurunya terbatas, maka sasarannya harus tepat, akurat, nggak boleh meleset. Kalau meleset, nah kita sudah kehabisan peluru. Kemana sasarannya? Ada di surat Al-Fajr. Kemana kita harus supaya kita selalu bilang Rabbi akharoman, itu di ayat yang ke-15, Allah memuliakanku. Jangan sampai kita bilangnya Rabbi ahanan, ayat yang ke-16, Allah menghinakanku. Gitu lah ya, ada kan? Hafal kan? Wal fajr walayalin asr, ketemu ayat yang itu. Apa yang menyebabkan orang bisa bilang Rabbi akraman atau Rabbi ahanan, rezekimu lapang, maka bilangnya Allah memuliakanku. Rezekinya sempit, dia bilang Allah menghinakanku. Karena apa? Yang menjadi sempit rezekinya, apakah karena Allah menghinakan? Tidak. Dijawab oleh Allah di ayat yang ke-17. Apa itu? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak karena seperti itu, bukan karena Allah menghinakanmu, bukan karena Allah merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu, tetapi karena apa? La tukrimuna, kamu tidak memuliakan. Tadi kan akroman, kamu dimuliakan, Allah memuliakanku. Nah sekarang kenapa Allah memuliakan? Karena kamu memuliakan siapa? Penutupnya tadi al yatim. Kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau sempit itu karena kita tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita memuliakan anak yatim, maka kita kenanya dapat ayat yang ke-15, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Maka kalau kita mau dimuliakan Allah, muliakan anak-anak yatim. Itu ada anak yatim. Usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Masalah kan di sana kan susah. Nah ya, Numpang anak yatim, aja, numpang. anak yatimnya pun spesial. Eksklusif. Jangan sekedar anak yatim yang biasa. Apa itu? Satu, anak yatim yang tahajud. Jadi dia terbiasa sholat tahajud, ucap aminkan hajat-hajat kita di tengah malam, ijab, nanti dilihat ikut ya nanti seperti itu. Kemudian anak yatim yang umroh, anak-anak kecil yang sudah pernah nyium hajar aswad, sudah tawaf, sudah sa'i, nah sudah melaksanakan di sana, doanya aminnya pasti manjur. Yang ketiga, yatim kurung. Siapa itu? Nah, yatim yang ditinggal bapaknya saat masih di dalam kandungan seperti Rasulullah SAW. Tiga ini spesial, jadi pasukannya pasukan elit karena kita sedang punya hajat. Kalau ada Istilahnya silakan. lu cerita pelurunya tinggal satu gitu yang kayak tadi tuh. Ya. Jadi karena sasarannya ini harus tepat karena pasukannya elit, darurat, pelurunya kan tinggal satu. Jadi masa nembaknya juga harus Harus tepat. tepat.
bahasa Klatennya titis. Titis. Nggak tahu ya titis Ya, itu ya. Jawanya. Nah, tepat sasaran, titis. Nah, tapi kalau nanti sudah pelurunya banyak, kemana saja monggo, seperti kita peluru habis pakai apa itu senapan yang kayak rainbow itu ya, rainbow dibawa disarungkan di badannya itu, nah dibuben, kena yang mana udah, karena lagi longgar dalam keadaan lapang, mana saja silakan boleh, tapi kalau sedang darurat sasarannya harus tepat. Nah kalau di rumah nggak ada, maka nitip wifi, numpang wifi di sini di RDAY, jadi disedekahkan, ditransfer ke RDAY. Begitulah. Transfernya kapan? Itu tadi bisa tiap hari atau di muka seminggu misalkan. Jadi misal mau sedekah 100.000 seminggu, berarti 700.000. Niatkan ini sedekah subuh saya untuk 7 hari ke depan. Lingkat lagi jadi 500.000 untuk 7 hari ke depan. Meningkat lagi untuk 1 juta per hari, sedekah subuhnya 7 juta untuk 7 hari ke depan. Terus istiqomah seperti Intinya kan berarti kan harus apa? Kalau nominalnya itu kita naikkan, Ya, makin naik Itu juga kan? tergantung Ya. kita ya berarti ya. lo naikin nih sedekahnya misalkan 1 juta. Bohong penghasilan lo enggak 200 juta. 30 juta kan sebulan. Lo naikin sedekahnya 2 juta. Bohong enggak gaji lo sebulan naik jadi 300 juta. Lo naikin sedekahnya 3 juta kayak Pak Kiai siapa? Sarip sama Bu Umi. Bohong penghasilan lo enggak 500 juta. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gua udah lihat. Kita kan sedekahnya 50.000 stuck di situ aja nggak naik-naik. Padahal penghasilan udah naik, naikin dong jadi 100.000. Naikin dong. Kita nggak berani bos, ngeri sedap. Lanjutin. Jadi harus dipaksa, harus bertahap disesuaikan dengan Keinginan omset kita. Kalau kita bukan naiknya, jangan nunggu omsetnya naik. Jadi sedekah itu untuk menggenjot omset. Tadi seperti Pak Haji, jangan setak. Goceng. harus kita naikin. Gocap. Terus sudah, hajatnya besar ya. Nafsu kuda, tenaga ayam. Maka harus diberikan obat tadi ke Mbak Rizka, suka bumi, gantinya pasak bumi. Nah gitu ya. Artinya apa suka bumi? Dipakainya suka-suka. Karena nanti itu membumi. Oh iya, saya juga lupa ya, punya anak laki mau kerja di Korea. Udah 2 tahun nih belum ada panggilan job nih. Itu tinggal ngopi aja dapat ilmu dari Mas Taufik. Ya, dari Mas Cuma Taufik. udah bayangin, Iya, suwo apalagi anaknya ya, manjur tambah manjur lagi di suwo. Yakin dengan penuh keyakinan. Nah, maka ilmu dasar Pak Haji RDAY itu ada 10 langkah menuju hajat terkabul yang harus dilaksanakan. Ada 10 langkah, tidak 5 langkah. Pacaran kalau 5 langkah kan, ada lagunya yang 5 langkah. 1 sudah dijalani oleh kita sudah dijalani ini kan, tinggal memantapkan gregetnya itu, greget ya, greget, kualitasnya ditingkatkan. Dan semua yang kita lakukan itu harus inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita jalani 10 langkah ini dalam rangka ibadah, bukan bangun malam dan rangkaiannya supaya mobilnya laris, supaya gajinya naik. Itu pasti, tapi harus bukan menjadi niatan awal. Niatnya harus lillahi ta'ala. Kalau enggak, maka niat bacaannya menjadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Afrika wa Rubicon Alphard. Alphard. Iya. Nah, itu tidak lillahi ta'ala. Nanti kita jadi kecewa, mutung. Apa mutung? Mutung. Mana katanya gini? Enggak. Karena itu kita dekat diri ke Allah, maka itu janji Allah pasti. Jadi itu bonus. Jadi kalau sedekah kok enggak ada peningkatan, sudah sedekah sudah. Jadi sedekahnya pun juga karena Allah. Sedekah nolak balak. Bukannya tidak terkabul. Jadi yang sudah dilakukan, sedekah yang sudah dikerjakan kemarin itu, pertama, menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, menutup. Kedua, menolak balak kita. Harusnya sakit, anaknya sakit, harusnya jatuh, tidak jadi jatuh, itu juga tertutup oleh ibadah, oleh sedekah. Kedua, untuk menutupi kesalahan, menutup aib kita, sehingga harusnya ini terbuka lubang jelek kita terlihat oleh masyarakat manusia banyak, oleh Allah ditutup dengan ibadah dan sedekah kita, sehingga kita tetap bisa berjalan secara wajar, secara normal. Kalau enggak, sedekahnya sudah tapi kurang gede, tidak sesuai, gajinya sudah 200 juta, sedekahnya tetap 50.000, nggak sesuai ya. Iyalah, Hartanya banyak tapi dijarah. Sarah, iya. Kesleo dengan satu kata, goblok doang, ya tolol doang. Sejarah. Ya, iya, itu. Untuk itu. Dan kalau sudah tertutup semua, pasti Allah tidak ada. Supaya ajatnya jangan lemot gitu. Sedekah lah, Itu. dinaikin. Dinaiki. Sedekah dinaikin. Jadi kalau makan sehari 3 kali, makannya sekali aja. Ya, yakin. Dan 10-nya belum tadi ya. 5, 10 harus dengan lillahi ta'ala, karena Allah semata. 1, bangun jam 00, senyum, mandi pandan biar harum, sholat tahajud witir, baca Quran. 5 hal ini harus ditegakkan, karena ini dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7 dibaca, biar tambah kuat, yakin menjalaninya. Gregetnya tambah, Juga. semangatnya meningkat, apalagi diminumi ramuannya Mbak Rizka. Mantap. Nah itu ya, tambah semangat. 5 yang kedua. Nanti kita pesan. Langsung pesen. Nanti kita pesan. 5 yang kedua. Nanti kita pesan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak, 6 drum. 6 drum. Sholat ba'diyah qobliyah. Kenapa? Ini untuk menutup bolong-bolong kita, menyeimbangkan kehidupan kita biar seimbang. Sholat tobat. Yang ke-8 tadi itu sudah kita bahas,
sedekah subuh jangan bolong. Kenapa harus tidak bolong? Untuk menutup, untuk ngeblok malaikat yang doa jelek kepada kita. Sedekahnya kapan berarti subuhnya? Curi start awal waktu, maksimal sampai mau tidur sudah kita transfer. Berarti sebelum maghrib juga. Sebelum maghrib boleh, habis maghrib boleh, transfer. Diniatkan, mau seminggu, mau tiap hari boleh. Yang kesembilan, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. Kenapa? Karena di hari Jumat sedekah amalannya setara dengan sedekah di waktu bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan yang biasanya 100.000, ya paling enggak 500, 1 juta sedekah Jumat barokahnya. Kita mau sedekah subuh sama Jumat sama aja. Misalkan kita sedekah subuhnya 100, Jumatnya 100. Goblok. Janganlah. Ya. Naikin Kesempatan kesempatan. Tapi digedein Jumatnya apa? Gedein. Gimana? Gedein dong kalau Jumat. Jumat. ditingkatkan. Subuh mah tetap 100, Ya. Jumat sendiri Sendiri tambahin. 1 juta. Minimal gope gitu. Lihat hasilnya, Bos. Kita nih kalau suruh sedekah ngeri-ngeri sedap. Janganlah. Istilah apa tuh ngeri-ngeri sedap? Paksain. Paksain. Paksain gitu. Ini kan enggak, sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya double dong. 2 juta atau 3 juta. Ada Mbak Lena Darawati Hutasuhud, sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya berapa? 10 juta. Yang di Malaysia tuh. Yang di Malaysia, Mbak Lena Darawati Hutasuhud, 10 juta. Tapi rezekinya di atas rata-rata, Bos. Siapa? Kadang dia motong sapi seekor sendirian. Tiap Jumat dia motong sendiri. Seharga 150 juta dipotongnya sendiri. Maksudnya dia transfer sendiri. Makanya orang lain mah gajinya sebulan gope, dia sedekahnya sebulan, penghasilannya sebulan udah 10 miliar. Nggak 500 juta lagi, udah nggak setengah miliar lagi. Nah, coba paksain, Bos. Siapa? Bisa? Bisa. Jadi sedekah subuh paksain, jangan bolong. Ya. Saya mau sedekah subuhnya ke anak yatim. Cari anak yatim yang spesial. Paksain. Saya mau sedekah subuhnya sebelum tidur. Sebelum tidur. Sedekah subuhnya sebelum tidur. Jadi kita tidur berselimut sedekah. Kebanyakan kita tidur aja nggak sedekah. Jangan dong. Ngerinya kalau kita disantet gimana? Masuk. Heran nih, kita lagi kerja enak-enak. Ada yang bikin nggak betah kita. Kita lagi enak-enak jadi menteri, di reshuffle kabinet. Kita lagi enak-enak jadi menteri, dicopot. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Karena dia nggak pernah sedekah Jumat barokah. Udah sedekah kurang banyak lo. Kan lo ngembatnya banyak, ya dong? Ngembatnya banyak kan? Ya sedekahnya mesti banyak dong. Karena kan tolak balas sedekah. Akhirnya dia lagi enak-enak menjabat, dicopot. Enak. Yang di geruduk masa juga kurang sedekah berarti itu. Hah? Yang di demo itu juga. Yang di demo juga. Yang dijarah Ya, juga. dijarah. Gue udah Ya, sedekah. dijarah. Kurang banyak lu. Orang ngembatnya banyak. Sedekahnya segitu aja. Kurang banyak. Coba kalau sedekahnya banyak. Nggak mungkin dijarah. Nggak mungkin. Kan yang gerakin penjara siapa? Kalau bukan Allah. Kok Allah gerakin? Ya kita kan kurang banyak. Siapa aja? Bisa? Pokoknya gue mau sedekah subuh, paksain. Sedekah Jumat barokah, paksain. Cari anak yatim. Nah, Bonusnya pasti ketemu ibu yatim. nitip dia RJaya aja lah, numpang. Hah? Numpang dia RJaya aja. Iya, nah. Kalau di RDI lo nggak Yang bakal jelas. ketemu ibu yatim. Masalah yang jelas kan. Tapi kalau lo anterin ke rumah anak yatim, bohong lo nggak ketemu ibu yatim. Contohnya tamu RDAY. Suaminya umurnya 79 tahun. Istrinya punya anak yatim usianya 50 tahun. Karena tiap hari dia nyantunin sedekah ke anak yatim, akhirnya kata ibunya yatim ngomong begini, "Pak, kenapa nggak dikawinin aja sekalian tuh?" Betul? Bonus. Akhirnya dikawinin.